Berapa kali ayat itu diulang? Nah, udah pintar-pintar pulang saya lagi, Pak. Ayo. Mau pimpinan, mau manajer, cepat. Apalagi yang kita tak manajer nih. Belum mati lagi lah dibuang sama orang. Andi Marito Pasaribu. Itu sekarang menjadi Pasaribunya. Kalau zaman kami MTS dulu kami sebut Pasaratus. Sekarang naik pangkatnya. Cuma ditengok sini dapatlah sedikit ganteng. Terima kasih. Hayya 'alal falah. Jadi alhamdulillah, bagaimanapun situasi, bagaimanapun keadaan, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Bu, ya, bersyukurlah. Apapun situasi, apapun kondisi, baik susah, senang, sedih, menderita, bahagia, latih diri kita untuk bersyukur kepada Allah. Mengapa demikian? Kita berharap semoga dalam keadaan apapun nanti kita, baik kita kaya, baik kita miskin, baik kita susah, baik kita lapang, maupun kita sempit, Allah berikan rasa bahagia di dalam hati kita. Maka dalam setiap keadaan jangan bosan-bosan bersyukur kepada Allah. Sekurang-kurangnya alhamdulillahirabbil alamin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat apa itu, Bu? Surat Ar-Rahman. Berapa kali ayat itu diulang? Nah, udah pintar-pintar pulang saya lagi, Pak. Ayo. Biasanya beberapa kali saya tanya itu banyak yang bingung. Ini udah pintar-pintar berarti udah dapat itu. Kita tutup aja lah, Bu, ya. Jadi Allah ulang tidak kurang ada 31 kali. Maka kata para ulama kita, mengapa diulang oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang sama? Kata ulama kita, ini menunjukkan betapa pentingnya kita bersyukur kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat Tuhanmu yang kamu sembunyikan? Mana yang kamu dustakan? Mana yang kamu tiadakan? Banyak. Maka tak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Sudah, Bu? Sudah? Sudah? Nah, Bapak ngerti belum? Kalau udah tutup kita lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Belum kompak lagi. Masih terasa hujannya kalau saya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hilang hujan tuh. Kalau semangat kayak gitu. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pada hari ketika manusia dihadapkan kepada Allah, maka tak berguna lagi hartanya, tak berguna lagi anak keturunannya, kecuali orang yang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Ngantuk. Jadi akan datang masanya nanti kita akan diantarkan orang, mau tak mau diantarkan orang, siap tidak siap akan diantarkan orang. Kemana? Ke kuburan. Jadi kalau kita udah meninggal tuh tak mau lama-lama orang, istri, suami, orang yang paling dekat dengan diri kita, tidak mau dia menunggu 2 malam lah.
Setelah meninggal suaminya, silakan aja bang, tidur aja dulu situ 2 malam. Mau enggak? Enggak ada orang yang mau tidur sama mayat. Padahal abang itu gantengnya luar biasa, pangkatnya tinggi, duitnya banyak, orangnya hebat, istimewa, pintar. Jadi mayat enggak mau orang mempertahankan 1 hari di rumahnya. Cepat-cepat orang antarkan. Nah, siapapun dia, mau pimpinan, mau manajer, cepat. Apalagi yang kita tak manajer nih, belum mati lagi lah dibuang sama orang. Ya Bu ya. Nah, mau pimpinan siapapun apapun pangkatnya, kalau sudah menjadi mayat, tidak lama-lama orang menunggu di rumah itu tak mau. Ini rumah saya yang bangun, saya yang cari duitnya, saya yang jaga. Maka ketika saya meninggal nanti, lah 10 hari saya di rumah, 7 hari saya di rumah, jangan makamkan. Iya kata orang, betul Pak, betul. Nanti kami laksanakan. Meninggal hari ini, 1 jam berikutnya kubur sudah disiapkan. Nah artinya apa? Tidak ada bekal yang bisa dibawa. Harta akan tinggal, anak istri akan tinggal, illa biqalbin salim, kecuali orang yang membawa hati selamat. Siapa contohnya orang-orang yang hati selamat itu? Mereka yang ringan kakinya menuju masjid Allah. Semoga yang di dalam ini semua kita termasuk orang-orang yang hatinya selamat. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam sama-sama banyak-banyak kita lapaskan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya tambah lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih semangat Bapak Ibu? Masih? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama tentu yang sama-sama kita hormati Bapak pimpinan beserta seluruh yang hadir pada malam hari ini di apa nama PT-nya ini Pak? PT Gandaira Hendana. Agak susah saya nyebutnya. Saya tahunya sama Pak pimpinan, saya bilang tadi ini PT Barito. Iya Bu, saya tahunya itu. Kalau ini tadi saya hafal-hafal, takut saya tersilap sebutnya. Gandaira Hendana. Jadi saya hadir di sini dihubungi oleh rekan saya, kawan saya ini Andi Marito, Pasaribu. Itu sekarang menjadi Pasaribunya. Kalau zaman kami MTS dulu kami sebut Pasaratus.
sekarang naik pangkatnya. Nah, jadi rekan ini kawan saya sekolah di tingkat MTS Sorek 1, hingga akhirnya beliau melalang buana ke sana kemari dengan berbagai macam kemampuan beliau, akhirnya sampailah di tempat kita ini. Katanya sampai kemana? Pernah ke Sulawesi. Saya sore aja belum bisa jelajahi lagi. Jadi semoga sukses selalu. Kemudian ada rekan saya, ini satu lokal juga, kawan juga, sama dengan Andi Marito, Al Ustadz Aris SPDI dari Desa Betung. Tahu Bu Desa Betung? Sore Betung masuk ke dalam. Beliau ini salah seorang pemangku adat di Kabupaten Pelalawan. Kalau masalah adat, terutama adat Melayu, beliau yang megang. Kemudian adik-adik saya yang bagian kameramen video, kemudian fotografer, ini asli fotografer dari Sorek 1, Arif fotografer. Inilah yang saya bawa ibu-ibu untuk foto-foto, termasuk hasil ini itu dari beliau ini. Sebenarnya saya tidak ganteng, cuma ditengok sini dapatlah sedikit ganteng. Terima kasih. Beliau ini tegak melalang buana menjadi tukang foto orang nikah, orang sunatan, terserah mau foto apa saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, para orang tua sekalian, adik-adik, remaja, masjid, para panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sendiri dari Sorek 1, tepatnya di Desa Lubuk Terap. Tahu Bu ya? Lubuk Terap. Rumahnya sekitaran antara SD dengan masjid yang hijau itu. Di antara situlah. Jadi kalau ingin bertamu, ingin lewat rasanya, cari tahu saja, ada di sana toko bangunan randa, di belakangnya itu rumah saya. Tahu Bu ya? Ada randa bangunan Lubuk Terap, di belakangnya rumah saya. Saya asli dari di Lubuk Terap. Sudah Bu? Kira-kira ada lagi? Nggak ada. Lanjut aja. Berarti nggak menarik saya untuk diperkenalkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita ingin memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad, sembari ini dua nih menyambut bulan suci Ramadan. Itu pintarnya panitia kan, satu acara bisa merangkul dua kegiatan. Ini kalau beda nih lain pula dananya nanti. Tapi Adi ini pandai pula, dia bersama panitia digabungnya Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan. Biasanya saya ini beda, ininya beda. Tapi di sini karena begitu mantapnya, dibuatlah dua. Gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita awali dari sini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram sikit aja jawabnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada
suatu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya. Demikian Allah hendak tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, karena Allah adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Semangat Pak ya. Udah Bu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Isra Mi'raj salah satu diceritakan di dalam surah yang kita baca tadi, ayat yang pertama. Lalu apa yang hendak kita bedah pada ayat yang pertama ini? Di situ jelas kata Allah bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi itu Allah hendak tunjukkan sesuatu. Apa Bu? Allah hendak tunjukkan ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi perjalanan ini perjalanan yang sangat luar biasa, yang tak terkalahkan oleh perjalanan umat manusia hari ini. Karena apa? Karena memang Allah hendak tunjukkan sesuatu kepada manusia. Ada tanda kebesaran Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Apa di antaranya? Perjalanan Nabi ini menempuh jarak yang hari ini jarak itu takkan bisa tertandingi oleh manusia. Apa Bu? Jaraknya luar biasa. Jadi kalau hanya perjalanan kita hari ini atau perjalanan saya tadi, dari mana? Minal sore ilal ukuy. Berapa menit, Bris? 30 menit. Minal lubutrat ilal ukuy, 30 menit. Sikit cuma. Tidak luar biasa perjalanan itu. Jadi kata Pak pimpinan tadi, kejauhan Ustaz? Tidak jauh Pak. Sikit. Tidak apa-apa. Sementara perjalanan Nabi ini, apa yang pertama? Ada dua fase. Yang pertama Isra'nya, yang kedua Mi'rajnya. Isra'nya dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya? Kalau hari ini jaraknya kalau kita tengok itu lebih kurang 1.500 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hari ini berapa jarak tempuhnya kalau pakai bus? Lebih kurang 16 jam perjalanan. Itu hari ini. Zaman Nabi. Zaman Nabi dalam sejarah kita baca 1 bulan berangkatnya, 1 bulan kembali. 2 bulan perjalanan. 1 bulan berangkat, 1 bulan kembali. Itu zaman Nabi. Kenapa? Apa alat transportasi mereka pada saat itu? Apa? Onta. Apa lagi? Yang paling canggih, yang cepat? Apa? Kuda. Apa lagi? Mobil balaknya apa? Gajah. Ayam. Ya, kita benarkan sajalah. Mana tahu nanti dia naik ayam kan? Bu, itu zaman Nabi. Perjalanan yang paling pakai kuda itu sudah canggih, pakai onta. Bahkan lebih banyak orang yang berjalan kaki, bermalam di jalan. Berapa lama? 1 bulan pergi, 1 bulan balik kalau zaman Nabi. Kalau modern ini berapa lama? Perjalanan darat pakai bus lebih kurang 16 jam perjalanan. Itu lintas Isra'nya Nabi.
Tetapi ada yang luar biasa lagi, adalah proses mi'rajnya Nabi. Mi'raj itu apa? Dari Masjidil Aqsa naik ke arasnya Allah. Berapa jarak? Bu, nah, berapa jaraknya? Masih ingat? Ingat? Nah, ini udah mulai lupa nih. Sudah 2 tahun terserang corona. Jarang pengajian. Berapa jarak? Kata Nabi, salah satu dalam hadisnya mengatakan, antara satu langit ke langit yang berikutnya itu lebih kurang 500 tahun perjalanan. Berapa? Perjalanan apa itu? Jalan kaki. Antara satu langit ke langit berikutnya, kata Nabi, 500 tahun perjalanan. Perjalanan apa itu? Apakah mobil maksudnya? Apakah kuda? Yang dimaksud oleh Nabi, perjalanan cahaya. Luar biasa. Jadi 500 per tahun perjalanan itu apa? 500 tahun perjalanan cahaya. Baru satu langit ke langit berikutnya dikali 7. Belum Siratul Muntaha, belum arasnya Allah. Maka apa kesimpulan yang bisa kita ambil di sini? Perjalanan ini sebenarnya tak terhitung, begitu luar biasa jauhnya. Tidak ada yang bisa kita kilo-kilokan, tidak ada yang bisa kita meter-meterkan. Nabi menyebutnya sebagai perjalanan cahaya. Kita tahu di dalam pelajaran fisika kita, waktu di SMP, waktu di SMA, cahaya merupakan kecepatan yang paling tinggi yang ada di dunia ini. Betul, Bu? Betul? Apa yang kita persamakan? Satu, ada kecepatan listrik. Ini dari mana listrik kita ini? Nah, dari pabrik. Berapa jauhnya? 1 kilo. 1 kilo dari sana ketika dipencet tidak ada bedanya, langsung hidup. Dari mana sumber listrik itu? Dari mesinnya. Ini masih dekat. Di luar sana, di lintas timur sana, mesinnya dari Pekanbaru sana, dari Air Molek sana. Ketika dipencet tombolnya, hitungan hampir bersamaan dengan tombol itu, listriknya telah hidup di tempat kita. Apa? Listrik mempunyai kecepatan yang luar biasa. Ini di dunia. Apa lagi? Di antaranya juga ada kecepatan suara yang luar biasa. Tapi kecepatan suara dikalahkan oleh kecepatan cahaya. Terjadi di Lubuk Terap di Sorek 1 petir. Kira-kira yang sampai ke tempat kita ini apa? Apa yang lebih dahulu, Bu? Kilatnya. Kilatnya itu apa namanya? Cahayanya. Petir di Pekanbaru, bom. Maka yang sampai ke tempat kita ini yang pertama adalah cahayanya. Bunyinya kapan? Bunyinya menyusul sedetik 2 detik kemudian. Kenapa? Suara dikalahkan oleh cahaya. Kecepatan cahaya itu luar biasa. Inilah kendaraan yang digunakan oleh Nabi, burak kecepatan cahaya. Pesawat madiin surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jarak satu langit ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Lalu Rasul menggunakan sebuah alat transportasi yang kecepatannya seperti cahaya. Maka luar biasa perjalanan ini. Wajar saja perjalanan yang jauh ini ditempuh hanya sebagian malam oleh beliau dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa di antara mengapa disebut perjalanan ini menjadi perjalanan yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini di antara mengapa perjalanan ini menjadi perjalanan luar biasa.
Kalau kita uraikan banyak. Nah, tapi karena dua momennya, masuk kita ke berikutnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka apa hasil perjalanan Isra dan Mi'raj ini? Tak ada lain dan tak ada bukan, Nabi kita membawa oleh-oleh salat yang itu pada intinya. Salat 5 waktu. Untuk apa salat 5 waktu dibawa oleh Nabi? Karena salat 5 waktu inilah sebagai alat kita untuk berkomunikasi dengan Allah. 5 waktu. Walaupun di dalam sejarah kita baca Nabi mendapatkan salat 50 waktu. Berapa, Bu? Nah, kalau seandainya tak disortir nih gimana nih Pak Pimpinan? Kira-kira buah sawit nggak ada yang dodos, baru mulai Allah berhenti, makan sebentar, mau dodos lagi, Allah Akbar, salat lagi. Gimana, Bu? 50 waktu salat yang diterima oleh Nabi. Kalau seandainya 50 itu sampai kepada kita, maka tidak ada kayak saya ibu-ibu dandan lagi, Pak, habislah. Baru gincunya terpasang, udah berwuduk lagi. Baru alisnya, baru masang-masang, orang sudah azan pula. Tidak sempat lagi. Kenapa? 50 waktu sehari semalam, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena Maha Kasih, Maha Rahman, Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya apa? Sampailah salat yang 50 waktu itu menjadi 5 waktu sehari semalam, yang pada akhirnya apa? Yang 5 waktu itu dikerjakan, maka terhitung kita mengerjakan 50 waktu banyaknya. Begitu kasihnya Allah kepada kita. 5 waktu kita kerjakan, terhitung 50. Itu bagi yang mengerjakan. Bagi yang pertanyaannya, kita kerjakan atau tidak? Hah? Jujur? Biasanya kalau kampung kita ini jawabannya insya Allah, itu adalah jawaban aman, ya Bu. Ini pertanyaannya. Nabi jauh-jauh Isra dan Mi'raj membawa oleh-oleh sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Allah, menjaga diri kita untuk mengadu kepada Allah. 5 waktu sehari semalam kita kerjakan atau tidak? Zuhur baru pulang dari sawit, asar main poli, maghrib belum mandi, isya nonton TV, subuh banyak betul alasan kita. Kalau cari alasan, banyak alasan pribadi kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang semuliakan, apa gunanya? Kata para ulama kita, diantaranya mereka mengatakan begini: di setiap waktu itu, maka malaikat maut itu mengunjungi kita setiap harinya, tidak kurang sebanyak berapa? 70 kali banyaknya malaikat datang mengunjungi kita. Berapa, Bu? 70 kali. 24 jam dikali menitnya, setelah dikali-kali berapa dia durasinya datang? Sekitar 15-20 menit sekali. Berapa? Di setiap 15 menit lebih kurang, maka malaikat maut tengah menengok kita 70 kali banyaknya. Apa yang dilakukannya? Ya Allah, bagaimana hamba ini? Sudah belum waktunya? Kata Allah, belum.
balik lagi. 20 menit kemudian datang lagi, ya Allah, bagaimana hamba ini? Kata Allah, belum. Balik lagi. Datang pada saat yang ketiga, wahai ya Allah, tengoklah hamba ini. Ini ibu ini, orang sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sibuk main voli aja. Tengok ya Allah. Kata malaikat, awas nanti ya, kalau udah diizinkan oleh Allah, awas. Datang lagi pada saat berikutnya, datang ke anak muda, ya Allah, tengok, saya datang ke anak muda ini, sementara anak muda ini dalam keadaan berbuat maksiat tertawa. Ingat nanti, kita anak muda asik saja main HP. Mana chip cek? Nah, berapa udah? Ya? Ada sini ya? Enggak ada? Enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, betapa geramnya malaikat itu ketika dia datang sementara seorang hamba dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil tertawa-tertawa. Sementara malaikat itu setiap waktu datang mengunjungi kita. Betapa senangnya malaikat ketika mendatangi seorang hamba, sementara hamba itu sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang zikir kepada Allah, sedang baca Al-Quran. Apa kata malaikat? Ya Allah, saya datang tadi, seorang hamba ini sedang baca Al-Quran. Sekarang saya datang lagi, hamba ini sedang salat. Sekarang saya datang lagi, hamba ini sedang bersedekah. Alangkah baiknya hamba ini kalau waktunya sampai nanti, saya akan cabut nyawanya dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka sholat 5 waktu itu apa? Menjaga diri kita 5 waktu. Mau siang, sholat dahulu. Mau masuk malam, sore. Mau masuk ke sore, sholat. Mau masuk ke malam, ada sholat. Mau tidur, ada sholat. Tujuannya untuk apa? Menjaga komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, bangun tidur apa yang dikerjakan pertama? Betul, masak air. Jujur aja. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita lakukan pertama? Tak ada lain, tak ada bukan. Kalau di dalam ajaran Nabi kita menyebut nama bangun tidur pada subuh harinya. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Ketika terbangun, apa kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah membangunkan aku setelah engkau matikan aku, dan pada akhirnya ya Allah kepadamulah kami dikembalikan. Bangun tidur itu tak ada lain, tak ada bukan yang kita sebut, melainkan hanya Allah. Lalu dilanjutkan dengan sholat. Jadi ini gunanya menjaga komunikasi kita, menjaga diri kita. Kalau kita hari ini apa, Bu? Jelas itu. Bangun tidur, terbangun, yang dicari pertama adalah handphone. Yang kedua, apa yang kedua? Kalau ibu yang dicarinya bangun, suaminya. Kalau bapak yang dicari adalah istrinya. Tak ada yang jawab. Berarti memang tak butuh ini bapaknya.
Yang pertama apa? Ketika kita terbangun hari ini, yang pertama langsung kita ambil handphone, tengok status, cek status, tengok foto, buat status. Setelah itu apa lagi yang kedua? Ditengok kanan, mana istriku? Suami, tengok mana suamiku? Itu yang kita cari. Yang diajarkan oleh agama kita apa? Bangun tidur, sebut nama Allah, maka segera bawa wajah kita untuk bersujud kepada Allah. Inilah tujuannya apa? Supaya kita terjaga nilai-nilai kebaikan diri kita ketika kita dikunjungi oleh para malaikat, bahwa kita dalam keadaan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu apa? Bersempenah peringatan Isra dan Mi'raj ini, salat jangan sampai kita tinggalkan. Janji? Janji? Ini saya tanya ini. As-salatu khairum minan naum. Kapan itu? Di sini ada enggak? Ada. Masjid ini ada. Pakai mic, pakai toa. Belum dilarang ya? Dengar di rumah? Seramai ini yang datang? Kan itu persoalannya Pak ya? Pakai mic, iya. Kuat, iya. Dengar di rumah, dengar. Seramai ini yang datang? Ini ujiannya. Isra Mi'raj ini yang dirubahnya. Kalau masjid ini masih kosong, maghribnya masih sepi, subuhnya tidak ada, asarnya kosong, isanya apalagi, berarti peringatan ini setiap tahun kita masih gagal. Betul enggak? Nah, tapi kalau sudah bertambah jamaahnya, dulu Pak Imam, Pak Khatib saja bertambah jamaahnya 2, berarti sudah mulai berhasil peringatan ini. Tapi kalau sesudah hari ini masih kosong juga daripada jamaah, masih sepi juga daripada jamaah, maka Isra Mi'raj dari masjid ke masjid, menjemput salat lalu memuliakan kembali salat itu di masjid, maka peringatan kita itu perlu kita pertanyakan, apakah hanya sekedar acara seremonial seperti ini saja? Ada pesan di dalamnya. Semoga peringatan ini mampu membawa kita kepada nilai-nilai kebaikan salat yang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Lanjut Bu. Lanjut. Lanjut. Kalau lanjut kita masuk yang kedua. Nah ini sebentar nih terakhir. Setelah ini habis pembahasan kita tutup. Ya Bu ya. Apa yang kedua? Alhamdulillah 2 hari ini kita telah sampai di pertengahan bulan bulan Sya'ban. Enggak apa-apa itu, kalau lupa enggak masalah. Kenapa? Karena memang kata Nabi kita, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang terlupakan. Kenapa terlupakan? Sering terlalaikan karena dia diapit oleh 2 bulan besar. Pertama, bulan Rajab adalah termasuk satu daripada bulan haram yang di dalamnya adalah peringatan Isra dan Mi'raj. Setelah itu ada lagi bulan Ramadan yang tentu tak usah kita sebutkan lagi apa itu Ramadan, luar biasa. Maka di tengah-tengahnya ada bulan disebut oleh Nabi, ini bulan banyak yang terlalaikan, terlupakan. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, padahal 2 bulan ini berturut-turut dalam rangka mempersiapkan diri kita menuju Ramadan.
Maka Nabi mengajarkan kepada kita di 2 bulan itu apa doanya? Ayo Bapak Ibu. Allahumma timara. Mau cepat-cepat makan aja. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna jangan doa makan pula. Ini mentang-mentang makan kan? Apa kata Nabi kita mengajarkan di 2 bulan ini, bulan Rajab, bulan Sya'ban? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Wahai ya Allah, berkahi kami ketika kami berada di bulan Rajab, berkahi kami ketika berada di bulan Sya'ban, dan sampaikan hidup kami di bulan Ramadan. Jadi 2 bulan ini Rajab, Sya'ban, bulan persiapan menuju Ramadan. Maka di pertengahan bulan ini, termasuk hari ini, besok pagi, lusa, disebut dengan Yaumul Bid. Pertengahan bulan ada puasanya di situ. Nabi kita mengajarkan banyak puasa di bulan ini, terutama semalam. Ya, ada pertengahan Sya'ban. Puasa tadi, Bu? Tadi puasa? Enggak. Tadi puasa enggak? Enggak. Nah, sama berarti. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa? Banyak puasa di bulan ini. Untuk apa? Selain tadi berdoa, yang kedua banyak puasa untuk persiapan melatih diri kita puasa di bulan Ramadan. Ini ada keunggulan ibu-ibu nih dibandingkan bapak-bapak. Bu, ada keunggulan ibu-ibu dibanding bapak-bapak nih di bulan ini. Apa keunggulannya? Ibu-ibu di bulan ini paling banyak mengkodok puasanya. Ingat ya, kodok. Jangan lupa. Kalau lupa mengkodok, mayoritas ulama menyebut kalau sengaja melupakan kodok, maka Anda 1 hari kodoknya terlupa, masuk Ramadan, maka dikenakan 1 fidyah per 1 hari. Itu mayoritas. Kalau memang sengaja menunda-nunda. Tapi kalau ada memang sakit karena betul-betul tak bisa, tidak apa-apa, boleh lewat kodok tahun depan. Sudah, Bu? Ini apa keunggulannya? Ibu-ibu sudah terlatih puasanya di bulan ini mengkodok. Maka ketika masuk bulan Ramadan, puasa 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, ibu-ibu udah santai lagi dia. Udah terlatih. Sementara kita bapak-bapak ini puasa 1, puasa 2, puasa 3, berat. Apalagi yang rokok, tagih rokoknya kuat. Kalau bahasa kami Lubuk terapnya, memandang ke pucuk sawit itu berasap itu. Jam 1, jam 2 keluar candu rokoknya. Dibawa berbaring, enggak enak. Dibawa keluar, enggak enak. Dibawa mandi, enggak enak. Baru enak. Kalau merokok. Jadi apa? Ada di antara kita ini, terutama bapak-bapak ini, puasa 1, puasa 2, puasa 3, itu belum terlatih dia, terasa begitu berat. Makanya apa? Nabi mengajarkan jauh sebelum Ramadan itu sebagai puasa wajib. Di bulan ini banyak-banyaklah berpuasa untuk latihan. Tapi kalau tak terlatih, maka pada saat Ramadan itu berat bagi kita yang bapak-bapak ini. Jadi inilah salah satu hikmah persiapan kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban untuk menuju Ramadan. Terakhir, apa yang perlu kita persiapkan? Firman Allah,
wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Apa artinya, Bu? Bu, apa artinya? Hah? Allah. Jawaban paling aman ya. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang Allah itu punya surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pada bulan ini segera bersihkan diri, bertobat kepada Allah. Mengapa kita di jauh-jauh hari disuruh bertobat? Mengapa pada bulan ini dianjurkan kita bersihkan diri? Bukankah di Ramadan juga membersihkan diri? Kan begitu, Bu ya? Mengapa? Sebuah perumpamaan, apabila kita mau ganti cat rumah kita, langkah pertama apa yang kita lakukan? Bersihkan dulu cat-cat lamanya. Kalau ada kotoran-kotoran yang menempel di dinding, dibersihkan dulu. Setelah semuanya bersih, dikikis habis, maka hari berikutnya baru kita ngecat. Apa maksudnya di situ? Kerjanya terarah, hasilnya bagus. Tetapi apabila kita mau ganti cat rumah kita, pada hari itu juga kita bersihkan, pada hari itu juga kita kikis, pada hari itu juga kita cat, maka kerjanya berat, hasilnya tidak maksimal. Maka inilah umpama orang yang membersihkan dirinya jauh sebelum Ramadan. Maksudnya apa? Hari ini kita bersihkan diri kita daripada segala dosa. Ketika masuk Ramadan, tinggal lagi berhias diri, fokus menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa pada saat itu bertobat, bisa pada saat Ramadan itu membersihkan diri. Tapi laksana orang yang mengganti cat rumah tadi, pada saat itu juga dibersihkan, pada saat itu juga ditingkatkan, pada saat itu juga dihias, berat terasa, hasilnya pun tak maksimal. Maka mengapa di bulan ini kita diminta untuk membersihkan diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi kesempurnaan ciptaan manusia, pada diri manusia itu ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya, maka merugilah orang-orang yang mengotorinya. Sudah, Bu? Sudah? Sallallahu